Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan tentang sejarah Indonesia. Jadi materi ini ada dalam bentuk kuis, silahkan dikerjakan dulu, kemudian nanti silahkan tonton pembahasannya sampai habis. Bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk mengerjakan kuis-kuis yang lain yang ada di deskripsi video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami supaya mengetahui update-update tentang kuis yang terbaru. Soal yang pertama, Kongres Pemuda Jawa pada tahun 1918 yang mengubah Trikoro Dharma menjadi Jong Java dipimpin oleh A. Dr. Wahidin Sutirohusodo, B. Dr. Sutomo, C. Dr. Satiman Wirya Sutejo, D. Raden Mas Sutomo Suryo Kusumo, E. Rajiman Widyo Diningrat. Jawabannya adalah yang C, yaitu Dr. Satiman Wirya Sutejo. Pembahasannya, Kongres Pemuda Jawa pada tahun 1918 yang mengubah Trikoro Dharma menjadi Jong Java dipimpin oleh Dr. Satiman Wirya Sutejo. Soal nomor 2, rencana awal pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan dilakukan di A. Rumah Laksamana Maeda, B. Rumah Bung Karno, C. Lapangan Merdeka, D. Bundaran HI, E. Lapangan Ikada. Pembahasannya, ini jawabannya lapangan Ikada. Nah, ini sebelum atau setelah di Rengas Dengklok itu kan menyusun naskah teks proklamasi, lah itu ada perdebatan yang rencana awalnya akan dibacakan di lapangan Ikada. Tetapi setelah itu tidak jadi dilaksanakan di Rumah Bung Karno. Soal nomor 3, sebutan Nusantara pertama kali dipakai oleh seorang pujangga pada masa kerajaan A. Majapahit, B. Sriwijaya, C. Samudrapasai, D. Kutai, E. Tarumanegara. Jawabannya adalah yang B, yaitu Sriwijaya. Pembahasannya, sebutan Nusantara pertama kali dipakai oleh seorang pujangga pada masa kerajaan Sriwijaya. Soal nomor 4, Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang diketuai oleh yang A. Dr. Sutomo, B. Dr. Wahidin Sutirohusodo, C. Haji Samanhudi, D. I.R. Soekarno, E. Dawes Dekker. Jawabannya adalah yang B, yaitu Dr. Wahidin Sutirohusodo. Untuk pembahasannya, Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang diketuai oleh Dr. Wahidin Sutirohusodo. Jadi Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama yang ada di Indonesia, yaitu didirikan pada tahun 1908. Jadi sebelum ada organisasi lain, inilah yang melatar belakangi atau adanya pergerakan nasional, yaitu diawali dengan lahirnya Budi Utomo ini. Soal nomor 5, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia atas wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura, merupakan salah satu hasil perundingan A. Linggarjati, B. Rumroyen, C. KMB, D. Kalijati, yang E. Renville. Jawabannya adalah yang A, yaitu Linggarjati. Ini Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia itu hanya ada di wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura, merupakan salah satu perundingan Linggarjati. Kalau KMB itu kan salah satunya untuk mengembalikan Papua. Tetapi akhirnya itu dikhianati oleh pihak Belanda. Soal nomor 6, lambang negara Indonesia pertama kali diresmikan pada sidang Kabinet RIS yang dipimpin oleh pada tanggal 11 Februari 1950. Yang A. Insinyur Soekarno, yang B. Muhammad Yamin, yang C. Supomo, D. Budi Utomo, E. Bung Hatta.
Jawabannya adalah yang E, yaitu Bung Hatta. Lambang negara Garuda Pancasila pertama kali diresmikan pemakaiannya pada sidang Kabinet Res yang dipimpin oleh Bung Hatta pada tanggal 11 Februari 1950. Jadi yang meresmikan adalah Bung Hatta, yaitu pada tanggal 11 Februari 1950. Soal berikutnya nomor 7, perlawanan rakyat Maluku terhadap pemerintah Belanda diawali dengan tindakan Kapitan Patimura yang mengajukan daftar keluhan kepada A. van der Capellen, B. Francois-Witter, C. J.P. Koen, yang D. Peter Boots, yang E. van den Berg. Jawabannya adalah yang E, yaitu van den Berg. Pembahasannya, perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda diawali dengan tindakan Kapitan Patimura yang mengajukan daftar keluhan kepada Residen van den Berg. Dalam daftar keluhan tersebut berisi tindakan semena-mena pemerintah kolonial yang menyengsarakan rakyat. Keluhan tersebut tidak ditanggapi oleh pemerintah Belanda, sehingga rakyat Maluku di bawah pimpinan Kapitan Patimura menyerbu dan merebut benteng Durstede di Saparua. Dalam pertempuran tersebut, Residen van den Berg terbunuh. Perlawanan kemudian meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Dan pada akhir ceritanya, ini Kapitan Patimura berhasil ditangkap oleh Belanda dan diberi hukuman gantung. Soal nomor 8, pada masa kerajaan Sriwijaya, Raja Kerajaan Sriwijaya yang mengirim para pemuda untuk belajar di India atau perguruan Nalanda adalah A. Dapuntahyang, B. Jayasadu Warma Dewa, yang C. Bala Putra Dewa, D. Udayana, E. Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Ini jawabannya adalah yang C, yaitu Raja Bala Putra Dewa. Raja Bala Putra Dewa merupakan raja yang cakap dalam memerintah dan berhasil menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar. Untuk kepentingan kerajaan, Bala Putra Dewa banyak mengirim pemuda untuk belajar di India, terutama di perguruan tinggi Nalanda. Untuk menampung para pemuda Sriwijaya yang belajar di Nalanda, Raja Bala Putra Dewa mendirikan asrama. Soal nomor 9, sejak kemerdekaan, pemilu untuk pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955, yaitu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di A. Konstituante, B. MPR, C. MPR dan DPR, D. DPR dan Konstituante, yang E. DPR. Jawabannya adalah yang D, yaitu DPR dan Konstituante. Pembahasannya, pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif, yaitu beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI, TII, atau Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, khususnya pimpinan Kartosoewirjo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman. Pemilu ini bertujuan memilih anggota-anggota DPR dan konstituante. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal terakhir nomor 10, konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia dalam bentuk usaha menentang pembentukan Federasi Malaysia dilakukan dengan operasi A. Merdeka, B. Mandala, C. Dwikora, D. Trikora, E. Seroja. Jawabannya adalah yang C, yaitu Dwikora. Pembahasannya, operasi Dwikora merupakan operasi militer yang digunakan Indonesia saat melakukan konfrontasi dengan Malaysia dan negara persemakmuran Inggris seperti Australia dan Selandia Baru. Konfrontasi ini bisa terjadi karena Indonesia menolak pembentukan Federasi Malaysia yang dilakukan oleh Inggris untuk menyatukan koloninya yang berada di Kalimantan dan Semenanjung Malaya. Cukup sekian penjelasan kuis tentang sejarah Indonesia. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.